Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Zainiyah, guru agama Islam di SMPN Satap 2 Gedung Genong, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, periode 1 tahun 2025. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran tepatnya di kelas 7 di SMPN Satap 2 Gedung Genong. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Mari kelas kita belajar berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran apa hari ini? Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita masuk ke pelajaran, seperti biasa kita membaca surat pendek. Kemarin kita sudah melanjutkan ke surat Al-Ahqaf. Sekarang kita ke surat Al-Kafirun ya. Iya. Yuk sama-sama bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Ibu akan absen dulu ya, yang tidak hadir. Hari ini yang tidak hadir Andika, ya? Ya. Andika kenapa? Sakit. Sakit ya? Ya. Kenapa? Sakit. Ya. Terima kasih ya. Ya. Yang lainnya hadir? Hadir. Hari ini kita masuk ke pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Nah, di sini sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu mengingatkan keyakinan kelas kalian apa ya? Yang pertama, saling menghargai. Saling menghargai saat guru berbicara dan saling menghargai saat teman berbicara. Lalu lihat di laci ada sampah. Enggak ada. Kebersihan gelas, bersih semua. Bersih. Pakaian dilapis semua. Amin. Dilapis semua? Sudah siap belajar? Siap. Kalau Ibu bilang tepuk semangat, semangat, Allah Akbar. Ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat, Allah Akbar. Jadi di sini materi hari ini yaitu mengenai menghindari ghibah dan mempraktekkan tabayun. Nah, ya. Jadi hari ini adalah materinya menghindari ghibah dan mempraktekkan tabayun. Kalian sudah pernah tahu apa itu ghibah? Membicarakan orang lain. Membicarakan Keburukan orang lain. Membicarakan keburukannya orang lain. Kalau tabayun apa ya kalau tabayun? Apa? Apa tabayun itu? Tabayun itu Mencari informasi. Mencari informasi ya. Jadi ketika kalian di sekolah, di manapun, jangan kalian mengambil informasi yang belum jelas. Lakukan dulu tabayun, baru kita tahu informasi itu jelas atau tidak. Ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran hari ini menjelaskan pengertian ghibah dan tabayun. Lalu yang kedua, mengidentifikasi cara-cara menghindari ghibah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengaplikasikan sikap tabayun dalam interaksi sosial. Lalu yang keempat, menunjukkan sikap saling menghargai dan peduli terhadap kebenaran informasi. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini itu kalian mengerti apa itu ghibah, apa itu tabayun, lalu cara menghindarinya, dan lalu mempraktekkan tabayun ya. Selanjutnya sebelum memulai materi, Ibu akan
memberikan sekelas video. Udah ya. Dari video yang kalian lihat, apa yang bisa kalian simpulkan dari video tersebut? Tidak boleh membicarakan orang lain. Ya, tidak boleh membicarakan orang lain. Apabila kita mendapatkan informasi, jangan langsung percaya dan jangan langsung disebar. Dan tentu yang informasi kita dapatkan itu benar. Ya. Jadi, kita akan menjelaskan surat mengenai ghibah ya. Jadi di sini ghibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain yang tidak hadir meskipun benar adanya ya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 dijelaskan. Nah, kita sama-sama baca ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jahadu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula rahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Boleh apa bacaannya? Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka, kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah memuncingkan satu sama lain. Adakah seorang di antaranya kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Jadi artinya ini bahwa hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka ya. Karena sebagian dari berburuk sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjing satu sama lain. Nah, jangan mencari keburukan orang lain. Lalu, adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Pasti nggak ada ya. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi ketika kita melakukan ghibah, sama saja kita memakan dari saudara kita ya. Makanya kita jangan sampai melakukan apa? Ghibah. Nah, ya. Lalu selanjutnya, dampak dari ghibah negatifnya nih, dampak negatifnya yang pertama apa, Mel? Merusak hubungan sosial, menimbulkan dosa besar. Itu si Nabila Menyebarkan permusuhan dan kebencian, lalu merusak citra diri dan kepercayaan. nah, dampak negatifnya yang pertama ada merusak hubungan sosial. Jadi pertamanya kita berteman, lalu ada konflik, kita ghibah, lalu jadi apa hubungannya? Jadi dendam. Ya. Lalu apa? Menimbulkan dosa besar. Kalau perbuatan buruk, maka hasilnya mendapatkan dosa besar. Lalu menyebarkan permusuhan dan kebencian, lalu merusak citra diri dan kepercayaan. Nah, jangan sampai kepercayaan orang lain yang udah percaya sama kita malah kita apa? Rusak. Lalu selanjutnya, cara menghindari ghibah. Apa ya Mas ya caranya? Berpikir sebelum berbicara, menghindari pembicaraan yang tidak bermanfaat, mengingat bahwa Allah Maha melihat dan mendengar, bergaul dengan orang yang positif dan saling menasehati dalam kebaikan. Ya, nah, yang pertama, berpikir sebelum berbicara. Jangan sampai kita berbicara dulu baru berpikir. Buat berpikir dulu tuh kenapa? Karena kita takut
ngajak ngomong takut menyakiti. Makanya berpikir dulu baru kita berbicara. Lalu menghindari pembicaraan yang tidak bermanfaat. Jadi kalau misalkan udah diajak ngomongnya nggak bermanfaat, mungkin kita nggak usah ikut ngobrol ya, daripada kita mengundang dosa. Lalu apa yang ketiga, mengingat bahwa Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Jadi sekeliling kita ya, di dekat kita itu ada malaikat yang mencatat, dan Allah itu Maha melihat dan Maha mendengar. Lalu apa yang terakhir, bergaul dengan orang yang positif dan saling menasihati dalam kebaikan. Ya, jadi bergaulah dengan orang-orang yang baik, orang yang pikiran positif, dan saling menasihati dalam kebaikan. Ya. Lalu selanjutnya pengertian tabayun. Nah, di sini tabayun. Apa itu tabayun, Nadine? Apa? Mencari informasi atau mencari kejelasan atau klarifikasi sebelum mempercayai Suatu informasi. Nah, itu adalah tabayun, mencari kejelasan, ya. Apakah yang kita dengar informasi ini benar atau salah, harus kita cari kejelasan. Terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 6, bareng-bareng kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya boleh mesti dibaca. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Jadi kita kan orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang beriman. Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah dulu kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatannya itu. Jadi itulah, ketika kita mendapatkan berita, telitilah dulu kebenarannya, ya, telitilah dulu kebenarannya, agar kita tidak menyesali perbuatan kita sendiri. Terdapat surat apa ini? Al-Hujurat ayat 6. Selanjutnya langkah-langkah tabayun. Yang pertama apa, Nabila? Dengarkan informasi dengan baik. Terus? Ajukan pertanyaan untuk klarifikasi. Fakta, klarifikasi sumber informasi. Lalu? Keputusan berdasarkan data yang paling benar. Jadi langkah-langkahnya ini ada 4. Yang pertama apa? Dengar. Lalu yang kedua apa? Tanya. Yang ketiga? Kenapa? Yang keempat? Keputusan. Yang pertama kita dengar dulu informasinya dengan baik, ya. Jangan langsung jangan langsung menyebarkan, tapi dengarkan dulu dengan baik, kita nggak ingin informasinya, ya. Lalu yang kedua apa? Tanya dulu, pertanyaan untuk klarifikasi, ini benar nggak sih informasi yang kita dapatkan ini, ya. Bertanya dulu, kepada siapa kita tanya? Kepada yang dibicarakan, ya. Lalu apa yang ketiga? Cek fakta, verifikasi dulu sumber informasinya, cek dulu ya. Jadi faktanya itu seperti apa? Jangan faktanya tidak seperti yang diinformasikan ini, ya. Yang terakhir apa? Ambil keputusan berdasarkan data dari fakta ini, ya. Apakah akurat atau tidak? Kalau tidak akurat, berarti sebar luas, ya. Kepala tabayun. Yang selanjutnya ada pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak langsung percaya pada berita
Ya, jadi ghibah itu adalah perbuatan tercela yang dilarang dalam ajaran Islam karena merusak hubungan sosial dan mendatangkan dosa besar. Tabayun apa? Tabayun adalah langkah untuk mencari kejelasan dan memastikan kebenaran informasi yang didapatkan padanya. Nah, tabayun itu adalah langkah penting untuk mencari kejelasan. Terus, dengan menghindari ghibah dan mempraktekkan tabayun, kita dapat menciptakan apa? Lingkungan sosial yang harmonis, saling menghargai, bebas dan saling mengatur. Ini ya. Jadi, mengapa sih kita harus menghindari ghibah? Karena ini. Karena kita ingin mendapatkan lingkungan sosial yang harmonis, terus penuh saling menghargai, bebas dari prasangka buruk. Lalu, sekarang kita melakukan afirmasi sikap kita ya. Jadi, ketika kalian sudah berkomitmen, berarti kalian tidak akan mau bergibah ya. Sama-sama Ibu tuntun untuk mengafirmasi sikap kita diri sendiri ya, bareng-bareng ya. Yang pertama, saya berkomitmen untuk menjaga lisan dan tidak membicarakan keburukan orang lain. Saya berkomitmen untuk menjaga lisan dan tidak membicarakan keburukan orang lain. Saya akan selalu mencari kejelasan sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi. Saya akan menghargai dan menghormati orang lain dengan menjaga nama baik mereka. Saya percaya bahwa menjaga kebenaran adalah bagian dari ibadah. Menjaga bagian dari ibadah ya. Selanjutnya dari materi ini sudah mulai paham ya? Sudah. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok ya. Tugas kelompok. Di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah masalah ya. Jadi tugas kelompoknya menyelesaikan sebuah masalah, lalu kalian berikan jawaban cara solusi untuk menyelesaikan masalah ini ya. Dibagi per kelompok. Kelompok ini udah sama ya tentunya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan diselesaikan masalahnya. Kalian jawab masalahnya, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Silakan berdiskusi ya. Tulis. Silakan ditulis ya. Ibu tunggu sampai 15 menit ya. Silakan berdiskusi. Sudah semua? Sudah Bu. Jika sudah selesai semua, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi. 2, 3. Betul ya, dibaca dulu masalahnya apa, lalu kalian bacakan juga jawaban dari diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan masalah. Saat istirahat, seorang siswa membicarakan keburukan temannya yang sering terlambat datang ke sekolah.
berkata, si A itu malas banget, makanya sering terlambat. Kalau begini terus pasti tidak akan sukses. Apakah tindakan tersebut termasuk gibah? Jawaban dari kalian? Ya, tindakan tersebut termasuk gibah karena membicarakan keburukan atau aib seseorang tanpa sepengetahuan orang tersebut. Gibah dilarang dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Hujurat ayat 15. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dengan menghujat, menjunjung satu sama lain. Sebagai seorang muslim seharusnya kita menghindari gibah dan tidak dengan nasihat secara langsung dan terus kepada orang yang bersangkutan. Jadi tadi ini pertanyaannya, apakah tindakan tersebut termasuk gibah? Kan jawaban tadi. Iya Bu, karena dia membicarakan keburukan atau aib seseorang. Nah, ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 1? Bu, apa dampak gibah terhadap hubungan sosial kita di lingkungan sekolah atau masyarakat? Nah, gibah dapat merusak nama baik seseorang sehingga menyebabkan konflik dalam hilangnya kepercayaan antar individu, menimbulkan fitnah yang dapat memperkeruh suasana, menciptakan permusuhan dan memecahkan persatuan, membentuk lingkungan yang tidak nyaman karena adanya saling curiga dan ketidakjujuran. Berarti ada 3 itu ya, Mel. Yang pertama tadi apa, Mel? Gibah dapat merusak nama baik seseorang, Terus menimbulkan fitnah yang dapat membentuk lingkungan yang tidak nyaman karena adanya saling curiga. Jadi tadi ada yang nanya ya, dampak dari gibah itu yang pertama merusak nama baik kelompok, terus yang kedua menimbulkan, lalu yang ketiga lingkungan yang tidak ada nyaman. Jadi kelompok 1 jawabannya 3 itu ya. Ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak ada. Boleh ditutup. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kami yang sudah kami kerjakan. Masalahnya apa dulu ceritain? Seseorang mendengar berita bahwa teman satu kelasnya mencuri uang di kantin. Tanpa memeriksa kebenarannya, ia langsung menyebarkan berita tersebut kepada teman-temannya. Apakah aksi ini sesuai dengan ajaran Islam? Bagaimana seharusnya ia bersikap? Tindakan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam karena melibatkan penyebaran informasi yang belum tentu benar, fitnah, tanpa melakukan tayyib dalam Islam. Kita diajarkan untuk selalu memeriksa kebenaran atau membenarkan terlebih dahulu, sebagaimana disebut dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika anjing kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka silakan dengan teliti. Seharusnya dia melakukan tabayun, yaitu mencari tahu kebenaran informasi tersebut melalui orang-orang yang terlibat atau sumber terpercaya sebelum mengambil kesimpulan atau menyebarkannya. Berarti dari masalah ini kita harus mengambil apa tadi? Tabayun dulu ya tadi ya, mencari kejelasan. Ya. Ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 2? Saya Bu. Kelompok 2 ya, silakan. Bagaimana cara kita menerapkan tabayun secara bijak ketika mendengarkan berita yang belum tentu benar? Baik. Cara kita menerapkan tabayun secara bijak adalah periksa kebenaran berita dengan bertanya langsung kepada sumber berita atau pihak terlibat, tetapi dengan cara yang baik dan penuh hikmah. Kita periksa kebenaran berita dengan bertanya langsung kepada sumber berita atau pihak yang terlibat. Jadi harus kita langsung ya, bertanya langsung kepada orang yang Terlibat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, silakan. Ayo Asli, depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya dulu dijelasin masalahnya apa sih? Saya dengar kalau si B suka mengambil barang milik teman. Apakah kita harus melaporkan ini ke guru? Terus? Bagaimana cara kelompok tersebut menjalankan tabayun dengan benar sebelum bertindak lebih jauh? Jawaban dari kalian apa? Memeriksa fakta terlebih dahulu. Misalkan kita tanya kepada si B secara langsung dan dengan cara yang baik. Menghindari penyebaran informasi agar tidak menimbulkan fitnah atau salah paham.
Jika memang ada bukti nyata, baru melibatkan guru atau pihak yang berwenang di sekolah untuk menyelesaikan masalah ini secara adil. Ya. Jadi jawabannya ada berapa sih ya? Oh, jawabannya ada 3. Yang pertama apa? Memeriksa Fakta lebih dahulu. yang kedua Menghindari penyebaran informasi. Terus yang ketiga jika memang ada bukti nyatanya dulu. Ya, secara adil. Ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 3? Saya Bu, Ada apa yang mau lagi? mengapa Islam sangat menekankan larangan gibah dan pentingnya tabayun dalam kehidupan sehari-hari? larangan gibah diibaratkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 29 seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati, yang merupakan dosa besar dan sangat tercela. Jadi larangan gibah tadi itu diibaratkan seperti apa? Memakan daging Saudara sendiri. Lalu adanya pentingnya tabayun, ya. Pentingnya tabayun. Jadi Islam ini ingin menciptakan masyarakat yang damai, saling percaya, ya. Terus tidak mudah terpecah karena hal-hal yang tidak baik. Silakan ditutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Terima kasih untuk tugas kelompoknya ya. Sudah kalian selesaikan masalahnya dan sudah kalian berikan solusi dan kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tugas individu ya. Tugas individu silakan kalian tulis lalu kalian kerjakan di rumah untuk pekerjaan rumah ya. Tugas individunya silakan kalian tulis 1 sampai 5. Sudah semua? Oke ya. Selanjutnya ibu ada permainan. Jadi sebelum ke selanjutnya ibu ada permainan. Jadi ini permainannya
menghindari fitnah dan kesalahpahaman. Kalian saksikan ya. Nah, di sini latar ceritanya di sebuah kelas terjadi kesalahpahaman antara siswa karena berita yang belum tentu benar. Tujuan skenario ini adalah untuk menunjukkan bagaimana tabayun dapat menyelesaikan masalah secara islami. Jadi, ini siswa yang dituduh, ya. Jadi si Bintari ini siswa yang dengar kabar. Aku yang mencari dan menfitnah. Ya, namanya yang memfitnah Eni. Itu yang Bu niatnya adalah fasilitas penyelesaian masalah, ya. Lalu cerita yang pertama, silakan. Bintari, aku dengar Eni menyontek saat ulangan kemarin. Aku lihat dia sering melirik ke arah buku di bawah meja. Benarkah kalau begitu kita harus lapor ke guru nih? Lalu Fatimah menyebarkan berita itu ke teman-temannya sehingga Eni mulai dikucilkan oleh beberapa siswa. Terus si Eni ini berbicara sendiri. Kenapa akhir-akhir ini semua teman menjauh dari aku? Ada apa sebenarnya? Si Eni ini menyadari kok teman-temannya nggak ada yang mau mendekatinya, ya. Lalu si Eni ini Ali, aku dengar kabar kalau kamu Eni aku dengar kabar kalau kamu menyontek waktu ulangan kemarin. Apa itu benar? langsung ingat Apa? Tidak. Aku tidak menyontek. Aku mengambil laptop itu karena aku menjatuhkan pulpenku dan sedang mencarinya. Jadi dia itu menuduh karena penanya jatuh dan sedang mencari. Jadi di sini si Bintari ini menyadari bahwa berita itu belum tentu benar. Dia memutuskan untuk mengajak Eni berdiskusi bersama guru. Lalu di sini di ruang kelas ya ada Bunia, ada Bintari, ada Eni. Lalu Bunia ini nanya, sebelum menyebarkan berita tentang seseorang, kita harus memastikan kebenarannya. Apakah kamu sudah yakin dengan apa yang kamu lihat? Ya, Mel. Sudah. Nah, ya. Jadi kan tadi kan belum tahu si Eni ini bukan nyontek, tapi dia apa? Bukannya Jatuh. Lalu si Amel ini apa? Minta maaf. Yuk Mel, minta maaf Mel. Maaf ya Eni, kemarin aku nuduh-nuduhin kamu. Ya. Saya maafkan, tapi tolong Bintari jangan menyimpulkan sesuatu dengan aku. Oke, minta maaf ya. Ya, bagus ya Mel. Bagus juga ini. Nah, begitulah seharusnya Islam mengajarkan kita untuk melakukan tabayun agar tidak melakukan kesalahpahaman. Nah, jadi Eni harus memaafkan si Amel. Ya, jadi teman-teman yang lain seperti itu ya. Jadi jangan langsung mengambil berita yang tidak benar. Jangan duduk. Yuk. Dari praktek tabayun tadi ada yang ingin bertanya? Ya, jadi ketika kita dalam keadaan yang tidak baik, contohnya dalam keadaan yang sedang dibicarakan gitu ya, lalu kita terpojoki, kita merasa sendiri, terus itu bukan sesuai gitu ya, sesuai dengan apa kenyataannya. Terus orang itu meminta maaf, kita harus memaafkannya ya dalam Islam, walaupun memang ujung-ujungnya salah paham. Jadi kita tadi itu harus mencari kebenarannya dulu agar tidak menyakiti orang lain ya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ya. Jadi dari kecerobohan kita harus apa menanggulanginya? Mencari tahu ya. Praktek tadi sudah paham? Jadi jangan asal menuduh teman. Kalau belum ada bukti dan belum tahu fakta ya, faktanya ya. Sudah paham ya? Sudah. Tadi Ibu sudah ngasih tugas Ibu sudah ada praktek. Sekarang Ibu akan tadi menyimpulkan, sudah yang menyimpulkannya ya, menyimpulkan materi. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Mel, ada yang ingin ditanyakan Mel? Ada Bu. Mas Tia? Nabila ada yang ingin ditanyakan? Amel ya? Oh, ada yang tanya. Mengapa penting bagi kita untuk menghindari gibah dan selalu melakukan tabayun dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat? Ya, jadi mengapa sih penting sekali kita menghindari gibah? Kenapa? Ya, yang pertama itu menghindari dosa. Jadi pentingnya kita, perhatikan. Jadi pentingnya menghindari gibah itu adalah yang pertama menghindari dosa besar. Terus yang kedua melindungi kehormatan orang lain, ya, kehormatan orang lain. Yang ketiga menjaga ukhuwah Islam, menjaga persahabatan, persaudaraan, ya. Kenapa kita harus menjaga
tidak adanya tabayun. Tidak adanya gibah. Lalu bagaimana sih melakukan tabayunnya? Benar? Mencari tahu informasi ya. Dari tabayun itu kita jadinya apa? Menghilangkan apa? Menghindari fitnah. Lalu apa? Menciptakan keadilan. Ya, gimana? Jadi adanya itu. Seperti itu tadi ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Tidak. Mengajak kalian membuat project tabayun. Contohnya ada di YouTube ini ya. Jadi kalian membuat project film pendek. Ya, boleh kalian lihat di YouTube, nanti ibu share linknya di WA ya. Ya Bu. Buat film pendek seperti itu. Ya. Jadi minggu depan materinya kita akan membuat film pendek gibah dan tabayun. Jadi semoga apa yang sudah didapat hari ini kalian bisa terapkan di sekolah dan di rumah ya. Jangan lagi kalian melakukan hal-hal yang perilaku tidak baik, menyakiti orang lain ya. Jangan sekali-sekali kita menggibah orang lain. Terakhir kita mau ada refleksi. Jadi refleksi hari ini silakan kalian tulis di sticky notes ini. Lalu kalian tempel ya. Yang pertama, apakah saya pernah terlibat dalam gibah? Kalau kalian pernah tulis pernah, kalau tidak pernah tulis tidak ya. Lalu bagaimana cara saya mencegah gibah di lingkungan saya? Ini mencegah gimana ya? Lalu yang ketiga, apa yang saya pelajari tentang tabayun dan apa itu? Ya, apa yang saya pelajari tentang tabayun dan kenapa penting tabayun itu? Ya, silakan kalian tulis di sticky notes. Nanti kalian tempel. Dari sini refleksinya adalah apa? Apakah saya pernah terlibat dalam gibah? Di sini ada yang jawab pernah, ada yang tidak pernah, ada yang pernah, ada yang pernah juga, pernah, tidak pernah. Ya. Kalau misalkan pernah, berarti manusia tidak bisa dong, pasti pernah salah. Dari salahnya itu kita menjadi pelajaran kita ya. Lalu dari mana sih cara mencegah gibah di lingkungan saya? Yang pertama, mengurangi berkumpul di lingkungan. Maksudnya ini kalau misalkan yang tidak positif ya. Terus tidak berkumpul, itu menjelaskan tentang apa itu gibah. Mencari informasi terlebih dahulu dan memastikan. Bagaimana cara mencari informasi terlebih dahulu dan memastikan. Dan bagaimana cara mencegahnya? Yaitu mencari informasi. Terus apa yang saya pelajari tentang tabayun dan mengapa sih penting? Penting itu karena apa? Sangat penting agar tidak menimbulkan kesalahan. Ya, fitnah dosa, benar. Tidak menyebarkan berita yang tidak baik, yang tidak benar. Tidak menimbulkan fitnah ya. Jadi sudah paham ya refleksi hari ini ya. Kita hari ini alhamdulillah sudah selesai pelajaran hari ini. Semoga kalian teman ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kalian semua. Ya, terima kasih. Silakan bukunya dirapikan, kita berdoa bersama. Baik kawan-kawan, sebelum kita pulang terlebih dahulu kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.